Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang menguasai jagat raya, yang tiada hentinya memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salawat beriring salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa tersanjung agungkan kepada suri teladan kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang sangat terang benderang. Kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan introspeksi diri, kita lihat lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mana yang belum kita kerjakan atau mungkin belum kita kerjakan dengan baik, atau mungkin ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih kita langgar, atau ada dosa dan maksiat yang kita belum bertobat darinya. Sesungguhnya ajal semakin mendekat. Kerugian sesungguhnya adalah saat ajal datang menghampiri kita, kita masih membawa dosa dan maksiat, waliyadzubillah, dan itu menunjukkan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang kalian bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar kita rasakan adalah saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita seorang muslim mengetahui tugas-tugas kita, kewajiban kita yang harus kita laksanakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada khutbah yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang 5 hal yang harus diketahui dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memilih kita menjadi umat bagian dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriman dengan sebenar-benarnya iman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benarnya rasul, sebaik-baiknya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam perilaku kita setiap hari. Dan kita meyakini bahwasanya kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang Allah utus kepada umat manusia. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayahanda di antara kalian, melainkan adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Maka merupakan keharaman jika ada seorang muslim meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, kemudian meyakini ada rasul lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita melihat banyak penyimpangan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya ada seorang nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga agar akidah ini tetap bersama kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan, agar kita meninggal dalam kondisi Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang kedua yang wajib diketahui dan dilaksanakan bagi seorang muslim yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Rawahul Bukhari. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dicintai oleh dirinya melebihi dari kecintaannya kepada orang tuanya dan ke anaknya. Bagaimana bentuk dari itu? Bagaimana seorang cinta kepada ayahnya? Dia tidak akan rela ada yang menghina ayahnya. Dia tidak akan tinggal diam saat ada yang mendatangkan mudarat kepada anaknya. Jika betul-betul kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan marah, kita akan membuat tindakan, merasa tersakiti saat Rasulullah SAW dihina. Bahkan ini merupakan ujian bagi kita saat kita melihat syariat Islam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, akan tapi tidak bergetar dalam hati kita, tidak tergerak adanya rasa marah dalam diri kita. Ini merupakan pertanda wal iyadu billah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang paling dia cintai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi diriku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dia cintai melebihi ayah dan anaknya. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Suatu ketika pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kita pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dirimu adalah yang paling aku cintai dari segalanya, melainkan diriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidaklah sekali-kali Umar, sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling dicintai melebihi dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an. Maka itu, kata Umar bin Khattab, sekarang sungguh engkau telah menjadi orang yang paling aku cintai melebihi dari diriku. Kemudian fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari diriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekaranglah cintamu telah terwujud, saat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dicintai melebihi dirinya sendiri. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dijumpakan dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan suatu umat dalam sebuah hadisnya, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya orang yang paling cinta terhadap diriku adalah suatu golongan yang datang setelahku. Mereka tidak melihatku. Mereka berharap, salah seorang di antara mereka berharap seandainya mampu membayar perjumpaan dengan Rasulullah SAW dengan menggadaikan atau mengorbankan keluarga dan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang seandainya 3 hal tersebut berada dalam diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkan manisnya rasa iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melainkan kecintaan dari selainnya. Wa ayyakunal mar'u la yuhibbuhu wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai saudaranya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayyukhdhafa fin nar. Sebagaimana dia juga membenci seandainya dia dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia benci jika dimasukkan ke dalam neraka. 3 hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendapatkan 3 hal tersebut, niscaya dia akan mendapatkan manisnya rasa iman. Di antaranya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya paling yang dicintai dari keduanya. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah yang juga paling penting,
Bagaimana kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Yaitu adalah mematuhi perintah-perintah Rasulullah SAW, menjauhi larang-larangannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar menjadikan Rasulullah SAW menjadi qudwah kita. Kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka jauhilah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kita kepada Allah ketaatan kita kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku, melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW adalah mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, mempelajari sirah Rasulullah SAW, mempelajari perjuangan dakwah Rasulullah SAW, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Sungguh sangat menyedihkan saat umat atau seseorang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah SAW akan tapi tidak mengenal Rasulullah SAW, melainkan dia dilahirkan di kota Mekah dan dilahirkan kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Tidak lebih dari itu. Kewajiban kita selaku umatnya diantaranya adalah mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah, karena di sana ada pelajaran dan ibrah yang kita jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih. Adapun hak yang kelima, yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya sebaik-baiknya hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya salawat kalian ditampakkan atasku. Rasulullah SAW bersabda, "An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat waktu tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah waktu tersebut setelah salat asar.
rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadza wa sallallahu wasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wardallahumma an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wardallahu anna ma'ahum bi afwika wa judika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على طاعتي وتعينهم على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.